balik setiap kesuksesan, selalu ada perjalanan panjang yang penuh cerita, perjuangan, dan keberanian untuk mengambil langkah baru. Bagi sebagian orang, perubahan adalah sebuah tantangan. Namun bagi Rina Febriana, perubahan justru menjadi jalan untuk menemukan peluang dan mewujudkan impian. Perempuan yang mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi ini pernah menghabiskan banyak waktu di atas panggung, menghibur masyarakat dengan suara merdunya. Namun seiring berjalannya waktu, Rina menyadari bahwa kehidupan selalu menawarkan kesempatan untuk berkembang dan melangkah lebih jauh. Dengan tekad dan semangat belajar yang tak pernah padam, ia mulai merintis usaha di bidang rias pengantin. Sebuah dunia baru yang menuntut kreativitas, ketelitian, dan dedikasi yang sangat tinggi. Dari langkah kecil yang penuh dengan tantangan, perlahan ia membangun kepercayaan, mengasah kemampuan, hingga akhirnya mampu menghadirkan karya-karya rias yang memancarkan keindahan dan kebahagiaan bagi banyak pasangan. Bagaimana seorang penyanyi bertransformasi menjadi pengusaha sukses di bidang tata rias pengantin? Apa saja tantangan yang harus dihadapi? Dan bagaimana ia menjaga semangat untuk terus berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat? Kami akan mengajak Anda menelusuri jejak perjalanan Rina Febriana, sebuah kisah tentang keberanian mengambil keputusan, ketekunan meraih mimpi, dan semangat untuk terus berkarya. Inilah Jejak Pengusaha bersama Rina Febriana. Awal mula saya menjadi penyanyi dulu dimulai dari tahun 1999. Kala itu saya sama teman-teman di sekolahan itu ada yang ngajak dulu di grup band kecil-kecilan di daerah Mangunjekol itu. Nah setelah itu karena saya juga hobi menyanyi dan menari juga ya, hobinya saya waktu itu. Kemudian saya mulai dikenalkan juga ke Campur Sari Argolaras Patra Agung, itu di daerah Pelawanan, Sedayu Bantul kalau nggak salah. Di situ saya juga pernah dulu panggung sama Mbak Soima ya, zaman dulu itu. Kemudian setelah Campur Sari Argolaras, saya mulai dikenalkan juga sama temen di Campur Sari Laras Iromo di daerah Gunung Gempal, Giripeni, Wates Kulon Progo. Nah, mulai dari inilah saya jadi orang Kulon Progo. Itu pun masih sekolah saya, masih sekolah. Kemudian kalau untuk latihan saya juga masih diantar jemput karena saya masih sekolah, belum punya motor. Jadi rumah saya kan Gampeng ya, daerah Gampeng. Jadi jauh kan kalau mau latihan ke Kulon Progo, jadi saya masih diantar jemput sama personil dari Campur Sari Laras Iromo. Dari situlah saya mulai belajar nyanyi campur sari, mulai merambah ke lagu-lagu Jawa, juga dangdut. Disitulah berkembanglah dari panggung ke panggung saya nyanyi di situ. Kemudian saya juga dikenalkan masuk ke grup Mona Lisa daerah Sri Kayangan, Sentolo juga. Pokoknya banyak di Kulon Progo ya kala itu saya nyanyi dari panggung ke panggung. Kemudian juga setelah itu saya mulai dikenalkan di dunia seni musik organ tunggal. Nah, di situ saya baru mengenal kok nyanyinya pakai organ rock kayak apa. Ternyata ya lama-lama bisa mengikuti karena sekarang kan sudah mulai ringkas ya Bapak itu, mulai dari organ tunggal, organ plus kendang, suling, melodi, itu namanya orkes Melayu perapatan atau gimana gitu istilahnya. Kita dulu kalau awal mulanya sebelum jadi penyanyi malah saya nari dulu, tapi itu cuma pas SD sampai SMP. Nah dari panggung-panggung saya
menyanyi di situ ya mulai dari cari pengalaman, mencari nafkah, ya bisa membantu orang tua lah sedikit-sedikit. Iya, jadi saya bisa muncul ide saya harus terjun ke dunia rias pengantin di samping soal make up itu udah keseharian saya. Saat nyanyi kan saya pakai make up terus juga. Nah itu kan nanti berkesinambungan dengan saya ke rias pengantin itu, makanya saya kembangkan. Sambil saya berpikir nyanyi itu nggak untuk selamanya ya, biasanya tua ya udah. Tapi ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanannya yang terbaik. Kalau masih dibutuhkan di usia-usia senja nanti yo kenapa enggak, kalau kita tetap berangkat kalau kita masih dipercaya orang gitu. Nah setelah itu saya berpikir untuk sangu tuwo, coro Jawa ini sangu tuwo, di hari tua nanti mau ngapain kalau udah nggak nyanyi. Saya tentunya kenapa saya nggak terjun di dunia rias. Nah dari situlah saya mulai mengikuti kursus rias pengantin. Dulu saya khususnya di daerah Gamping, dekat rumah lah, daerah Gamping, kemudian juga di PKPI Jogja gitu. Pertama kali saya dapat job juga dari tetangga dulu, job merias pengantin dari tetangga dulu, kemudian kebetulan seperti itu. Karena awal mula saya masih belum punya tempat ya mas, belum punya galeri untuk salon saya. Saya dulu pertama kali kontrak dulu di daerah Sentolo, saya sambil buka salon harian, potong rambut, rimbat, rebonding kayak gitu. Tapi saya punya caster di rumah karena saya nggak bisa melayani sendiri di rumah, soalnya saya sering pergi. Jadi kalau waktu di kontrakan itu ya yang melayani treatment apapun caster saya. Iya, tentu saja itu sangat memberikan saya lebih pede ya ke dunia rias, karena ya itu tadi kesinambungan antara make up saya sehari-hari dalam bernyanyi nanti akan lebih mudah kalau kita make upin orang juga begitu, asal kita sudah punya ilmu dari kursus itu. Nah, ini kadang menjadi kendala kalau pas saya sudah menerima job menyanyi, tapi tanggalnya sama dengan job merias pengantin. Duluan job nyanyi ya, saya tetap mengalahkan job nyanyi, lebih ke dunia rias. Karena kalau rias pengantin itu yang kita pikirkan banyak, kalau nyanyi kan kita tinggal bawa diri sendiri, make up dari rumah sampai lokasi tinggal pegang mic nyanyi gitu ya. Kalau rias pengantin kan biasanya Hamin 2, Hamin 3 gitu kita udah sibuk mempersiapkan packing dari peralatan yang kita butuhkan saat rias pengantin. Apalagi kalau rias pengantin itu kan waktunya biasanya kita berangkat dari malam dulu. Kalau enggak pernah sih nginep berangkat malam, nginep di lokasi hajat, terus nanti mulai ngerias jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saya kira masih standar seperti yang lain ya saya, jadi belum ada ciri khas tertentu di dalamnya. Sebatas yang saya rias itu nggak ada komplain, berarti nggak ada masalah juga dari saya dalam merias pengantin begitu. Supaya tetap dipercaya oleh pelanggan ya saya nggak bisa ya mas, misalnya gini,
orang merias itu kan orang yang mau dirias itu kan kadang ngenyang ya Mas ya, soal harga, biasanya ke harga. Kadang mereka nggak ini sih. Kalau saya kan biasanya bisa dari nol, dari rias, paes sampai upacara panggih itu saya lakukan sendiri. Untuk khusus manten loh ya. Kalau untuk among tamu dan keluarga itu kan nanti bisa dibantu sama asisten. Nah itu mereka kadang-kadang nggak memandang dari situ. Kalau ini bisa dilakukan sendiri kan lebih komplit daripada saya nanti nyuruh orang untuk panggil sendiri, ini sendiri, itu sendiri, kan nanti mana biayanya membludak. Jadi saya biasanya memberikan paket yang lebih bisa digiyak-giyukkan lah gitu, maksud saya. Agak irit, tapi ya yang penting nggak di bawah standar gitu aja, kan kasihan nanti yang prias-prias senior sebelum saya, kan kita juga harus menghormati beliau-beliau seperti itu. Iya, tentu di teknologi zaman sekarang ya Mas, medsos zaman sekarang itu sangat berpengaruh di dunia rias pengantin, juga job nyanyi saya. Jadi misal kita ada job ya kita harus pinter-pinter. Kalau saya pribadi harus bikin story begitu, itu membuktikan keeksistensian kita gitu. Tergantung acaranya. Kalau job nyanyi, kalau rias pengantin juga menantang sih, karena di situ tuh kadang kita harus menyinkronkan. Kalau rias pengantin menyinkronkan antara yang ngetokke manten siapa. Kadang juga di sana udah ada Mbah Dukun sendiri toh yang mau ngetokke manten kayak gitu. Nanti harus sinkron sama MC-nya juga, membawa acaranya gitu. Jadi ya untuk tantangannya biasanya saya juga harus hati-hati, karena gaya Jogja, gaya Solo itu kan sendiri-sendiri. Apalagi kalau saya ikut seminar-seminar itu yang namanya tata cara adat Jogja dan Solo itu kan ada perbedaannya, nggak sama. Kan pernah saya lihat juga itu ada rias pengantin kok belangkonnya Jogja, bajunya Solo, jariknya juga Solo, kan itu jadinya campuran toh. Makanya saya lebih berhati-hati di situ, jangan sampai saya seperti itu. Ya pesan saya untuk para generasi-generasi penerus kaula muda, apabila mempunyai hobi ataupun bakat yang arahnya ke hal-hal positif, mau rias, mau seni tari, mau seni suara, mau ketoprak, mau wayang, nah, itu tetap semangat, pokoknya yakin, terus belajar menuju sukses.